Bab 14, semasa menguber DITII. Penataan kembali organisasi dalam Angkatan Perang kita berjalan baik. Menteri Pertahanan menetapkan 7 wilayah tentara teritorium TT dalam susunan TNI Angkatan Darat, yakni TT1 di Medan, TT2 di Palembang, TT3 di Bandung, TT4 di Semarang, TT5 di Malang, TT6 di Banjarmasin, dan TT7 di Makassar. Panglima TT4 Kolonel Gatot Subroto mengubah susunan brigade yang tadinya 8 buah menjadi 5 buah, yakni Brigade N di Slawi dengan komandannya Letkol M. Bahrum. Brigade O di Yogyakarta berkekuatan 7 batalion yang diserahkan pimpinannya kepada saya, bermarkas di Jogja. Brigade P di Solo diserahkan kepada Mayor Soeharto. Brigade Q di Salatiga diserahkan kepada Letkol Ayani dan Brigade R di Pati diserahkan kepada Letkol M. Sarbini. Dalam periode ini selama 5 tahun, yakni dari mulai September 1950 waktu diserahi memimpin Brigade O di Yogyakarta sampai pada permulaan tahun 1956, salah satu kesibukan yang terkenang oleh saya adalah mengenai penumpasan gerombolan DITII dan penyelesaian pemberontakan Batalion 426. Kartosuwiryo dengan anak buahnya mendirikan apa yang disebut Negara Islam Indonesia di bulan Agustus 1949. Persetujuan Renville yang menyebabkan hijrahnya kurang lebih 35.000 pasukan TNI ke daerah RI mengakibatkan gerombolan DITII di Jawa Barat bertambah kuat. Amir Fattah menyusun kekuatan di daerah Tegal, Brebes. Kembalinya pasukan yang hijrah ke tempat asalnya pada waktu itu, terjadi agresi Belanda yang kedua malahan ditentang oleh gerombolan DITII, bahkan diserangnya. Sewaktu saya diserahi tugas memimpin Brigade O yang kemudian diubah menjadi Brigade Pangeran Mangkubumi di Jogja, kami mendapatkan kegembiraan yang istimewa. Anak kami yang kedua, laki-laki yang kami nanti-nantikan, lahir pada tanggal 1 Mei 1951. Kami beri nama dia Sigit Harjudanto. Lalu saya dipindahkan ke Salatiga, diserahi memimpin Brigade Pragola 1 di bawah pimpinan Letkol Ayani. Brigade Pragola 2 dipimpin oleh Letkol Sarbini. 2 brigade ini kemudian menjadi 1 brigade dengan nama Brigade Pragola. Kekuatan brigade ini terdiri atas 9 batalion, 3 batalion TNI asli, 3 batalion bekas Kenil, dan 3 batalion bekas Laskar Hizbullah, dan batalion Maladi Jusuf bekas Pesindo atau beraliran kiri. Saya ditugasi untuk menyusun 9 batalion menjadi 4 batalion. Betapa sulitnya tugas itu, bukan karena teknisnya, melainkan faktor psikologisnya lah yang mempersulit, yakni harus mengorbankan banyak perwira. Rupanya Tuhan memberi jalan, karena ternyata salah satu batalion ialah Batalion 426 yang dipimpin oleh Mayor Munawar dan wakilnya Kapten Sofyan memberontak. Dalam menghadapi dan menyelesaikan pemberontakan Batalion 426 ini, saya dapat melakukan seleksi secara alamiah. Pada minggu keempat bulan Januari 1950 terjadi peristiwa APRA di Bandung. Sementara itu di Jawa Tengah mulai dilakukan dengan lebih sungguh-sungguh penumpasan terhadap DITII dengan pembentukan Gerakan Benteng Nasional GBN. Dengan itu, Panglima TT4 menetapkan ketegasannya, harus memisahkan gerombolan DITII pimpinan Amir Fattah dari gerombolan DITII Kartosuwiryo yang kemudian menghancurkannya sama sekali, serta membersihkan sel-selnya yang masih ada di daerah-daerahnya. Operasi penumpasan gerombolan ini ternyata memakan waktu panjang. Di bulan Desember 1951 terjadi pemberontakan Batalion Infanteri 426. Mayor TII Mugni tertembak dan dari kematiannya terungkap hubungan rahasia antara beberapa perwira Batalion 423 dan 426 dengan DITII. Dengan peristiwa ini, Panglima TT4 bertindak tegas. Beberapa perwira Batalion 423, termasuk komandannya Mayor Basuno, segera diperiksa. Dan sewaktu pemeriksaan itu, Mayor Basuno ditembak anak buahnya sendiri yang sudah kena pengaruh DITII. Mayor Basuno ditembak di rumahnya sendiri di Jatingaleh, Semarang. Berikutnya, Komandan Batalion 426 Mayor Munawar, Kapten Sofyan dan seorang perwira lain dipanggil menghadap Panglima. Ternyata Kapten Sofyan membangkang dan malahan menyatakan siap perang. Lalu saya perintahkan kepada Batalion 424 untuk melucuti 3 kompi dari Batalion 426 di Kudus setelah Kapten Sofyan tetap melawan perintah
untuk menyerahkan diri. Pada tanggal 8 Desember 1951, Batalion 424 mengepung asrama Jati Kudus. Kapten Sopyan yang dikepung meminta waktu 10 menit untuk mengumpulkan anak buahnya dengan janji akan taat. Ternyata yang terjadi kebalikannya. Anak buah Kapten Sopyan melepaskan tembakan dengan berbagai senapan dan terjadilah pertempuran sengit. Rupanya Kapten Sopyan dan anak buahnya sudah membuat rencana yang matang. Mereka dapat lolos dari pengepungan di Batalion 424, lari melalui selokan yang ada di belakang asrama di tengah hujan lebat. Diketahui pihak yang dikejar itu lari menuju daerah Klaten, tempat yang sudah dipersiapkan oleh pengikut-pengikutnya untuk dijadikan basis pemberontak. Maka kemudian saya mengatur pasukan-pasukan yang saya perintah untuk mengejar dan menghadang pembangkang-pembangkang itu. Sementara itu Panglima TT4 membentuk Satuan Tugas Operasi Merdeka Timur 5 OMT5. Pada permulaannya yang terjadi komandannya Letkol M. Bahrum, Kepala Staf TT4. Tidak lama kemudian Letkol M. Bahrum diangkat menjadi Panglima TT4, menggantikan Pak Gatot. Pimpinan OMT5 diserahkan kepada saya. Sebagai wakil saya adalah Mayor Soeharto, Komandan Brigade Panembahan Senopati, dan Kepala Staf kami ialah Mayor Surono. Maka pengejaran terhadap pemberontak-pemberontak itu kami lakukan secara terpadu. Juga Angkatan Udara RI kami minta bantuannya. Batalion 426 masih terus saja lari, lolos dari kepungan dan sempat mengelabui beberapa pihak yang sesungguhnya sudah bisa menangkapnya. Kapten Sopyan dengan anak buahnya berusaha menerobos ke daerah Klaten. Ternyata mereka memusatkan kekuatan mereka di Simo, Boyolali. Maka kami kejar mereka untuk menggempurnya. Pada tanggal 25 Januari 1952 terjadi pertempuran hebat. 40 pemberontak mati, lebih dari 20 orang dari pihak lawan kena peluru kita dan lebih dari 30 pemberontak itu tertangkap. Pemberontak melarikan diri ke timur sampai tapal batas Jawa Timur. Akhirnya mereka kembali melalui Tawangmangu, Karangpandan, Wuryantoro, Manyaran terus ke Klaten. Di daerah Manyaran, Kapten Sopyan, pemimpin pemberontak, mati berduel dengan Sersan Barjo yang oleh teman-temannya diberi nama Umar Moyo. Sisa anak buah Sopyan lari ke Klaten dan sebagian dapat ditumpas. Yang masih selamat melarikan diri ke barat, bergabung dengan DITII di Bumi Ayu. Akhirnya pemberontakan Batalion 426 itu dapat kami tumpas. Tetapi dari pihak kita juga gugur banyak pahlawan yang setia kepada TNI. Beberapa perwira termasuk Mayor Kusmanto, Komandan Brigade Mayor Sunarjo, Komandan Batalion 417. Dengan selesainya penumpasan pemberontakan Batalion 426 itu, konsolidasi Brigade Pragola dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa menimbulkan gejolak dan 4 batalion yang tangguh dapat disusun. Brigade Pragola ini kemudian berubah menjadi Resimen 14. Sementara itu terjadi lagi perubahan nama dan susunan organisasi TT4. Instruksi KSAD tertanggal 5 Januari 1952 menetapkan Brigade Pragola yang saya pimpin menjadi Resimen Infanteri 14, RI 14, dengan kedudukan di Salatiga. Brigade Yudonegoro menjadi Resimen Infanteri 12, RI 12 di Purwakerto. Brigade Pangeran Mangkubumi menjadi Resimen Infanteri 13 atau RI 13 di Yogyakarta dan Brigade Penambahan Senopati di Solo menjadi Resimen 15, RI 15. Pada waktu itu, sewaktu menjadi Komandan Resimen 14 di Salatiga, saya menerima kabar bahwa ayah saya, Bapak Kertosudiro, meninggal dunia di Kemusuk karena sakit. Cepat saya bersama istri pergi ke Kemusuk. Beruntunglah kami masih sempat bisa melihat jenazahnya yang sudah dimandikan. Maka kemudian kami mengantarkan jenazah ayah yang saya hormati ke makam di desa itu. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Pada tanggal 1 Maret 1953, saya dipindahkan ke Solo menjadi Komandan Resimen Infanteri 15. Dan pada waktu itu, kami dititipi satu anak lagi, seorang laki-laki. Anak kami yang ketiga yang kami beri nama Bambang Triatmojo. Ia lahir pada tanggal 23 Juli 1953 dalam suasana yang sudah agak tenang dari tugas pengejaran gerombolan. Panglima TT4 sudah beralih dari Kolonel Gatot Subroto kepada Kolonel M. Bahrum yang terjadi di bulan September 1952. Maka penumpasan terhadap DITII diteruskan oleh GBN dengan Operasi Guntur. Komandan operasi pada waktu itu Letkol Ayani dengan kekuatan 4 batalion. Diperkuat oleh batalion-batalion dari resimen lainnya secara bergantian.
Lalu dibentuklah Banteng Raiders sebagai satuan penggempur khusus. Pasukan ini dilatih di Purworejo untuk bisa bertempur dalam segala medan dengan mobilitas yang tinggi. Dalam memperlancar operasi GBN itu dengan tujuan menghancurkan pengaruh DITII, memelihara kepercayaan penduduk kepada pemerintah RI dan aparatnya, serta menanamkan rasa pasti menang dalam menghadapi kekacauan. Diikutsertakanlah rakyat, maka dibentuklah Organisasi Perlawanan Rakyat OPR di daerah GBN yang mendapat pembinaan dan latihan dari TNI untuk menjaga keamanan kampung dan juga dalam membantu melaksanakan tugas operasi. Kekuatan DITII mengalami kehancuran dengan adanya Operasi Guntur dan Operasi GBN itu. Pertempuran yang terjadi di bulan November 1952 di Sumedho dan di Cipelem pada bulan yang sama membuat gerombolan itu morat-marit. Ratusan anggota DITII menjadi korban dalam kedua pertempuran itu. Lalu sisanya terus lari dengan siasat ayam alas, taktik gerilya. Maka operasi TNI pun kita ubah. Operasi Guntur dihentikan dan dilancarkan operasi teritorial hingga tertumpasnya sisa DITII itu. Pada masa itu dilaksanakan konsolidasi Resimen 15. Mayor Kusmanto, pejabat komandan Resimen 15, gugur pada waktu operasi penumpasan pemberontakan Batalion 426. Setelah saya berhasil menumpas pemberontakan Batalion 426 dan mengkonsolidasikan Resimen 14 ex Brigade Pargola, saya alami kejatuhan sambur lagi, memperoleh tugas memperbaiki Resimen 15 yang berkedudukan di Surakarta. Karena itu, walaupun belum lama berada di Salatiga, saya harus pindah ke Solo. Resimen 15 di Solo itu tadinya adalah satuan-satuan dari Divisi Panembahan Senopati dengan panglimanya, Kolonel Sutarto, yang terbunuh oleh unsur komunis karena pertentangan politik. Pengaruh pertentangan politik karena ideologi memang hebat sekali di Solo dan berpengaruh pula pada satuan-satuan ABRI. Batalion Digdo yang bermarkas di Kleco memperoleh pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin, diantaranya Untung dan Suradi, yang kemudian pada tahun 1965 memimpin G30 SPKI. Karena itu, tidak sulit bagi saya untuk menerka siapa yang berada di balik G30 SPKI setelah saya mendengar siaran lewat radio bahwa yang memimpin gerakan itu adalah Untung. Saya ingat sebagian perwira Resimen 15 berpendapat bahwa perwira harus berpolitik. Bila tidak, diibaratkan seperti Kip Zonderkop, ayam tanpa kepala. Akibatnya daya tempur satuannya rendah dan setiap ditugasi di GBN menghadapi DITII korbannya banyak. Saya ditugasi untuk meningkatkan kemampuan tempur itu. Apa yang harus saya lakukan? Sasaran dan perencanaan tidak ada. Latihan dan pendidikan belum berjalan pada waktu itu. Saya tempuh jalan mendidik instruktur dulu. Semua bintara instruktur dari kompi-kompi saya kumpulkan dan saya latih sendiri dengan bantuan perwira operasi batalion dan resimen. Latihannya berat. Pertama kali saya harus menggunakan peluru tajam untuk latihan. Furdop, hasilnya membanggakan. Mereka menjadi instruktur yang tangguh untuk melatih batalion demi batalion. Batalion demi batalion secara bergiliran dilatih. Caranya, pada mulanya setiap batalion dipecah. Komandan peleton ke atas dilatih tersendiri. Komandan regu dilatih tersendiri pula. Prajuritnya juga dilatih tersendiri. Setelah masing-masing selesai dilatih oleh para instruktur, baru mereka digabungkan dalam peleton dan kompi untuk dilatih dalam hubungan batalion. Walaupun tidak mempunyai ruangan kelas, meja dan papan tulis, melainkan hanya dengan alat-alat tulis yang sederhana, cukup di emper dan di bawah pohon bila melaksanakan pelajaran teori. Hasilnya cukup membesarkan hati. Semua batalion jadinya memiliki teknik dan taktik bertempur lebih sempurna, lebih percaya pada kemampuannya sendiri, dan lebih berhasil dalam melaksanakan tugas GBN menumpas DITII. Dan pada bulan itu, di bulan Oktober 1952 di Jakarta terjadi suatu peristiwa yang kemudian disebut peristiwa 17 Oktober 1952. Saya sama sekali tidak mengerti peristiwa apa itu sebenarnya. Sementara saya sibuk dengan menghadapi pemberontakan. Kemudian saya dengar-dengar bahwa akibatnya adalah permusuhan antara Siliwangi dengan Brawijaya dan kemudian lagi Diponegoro bisa menengahi kedua belah pihak dan mendamaikan mereka.
Melihat peristiwanya, saya pikir telah terjadi sesuatu yang terlalu overacting. Dengan meriam yang dihadapkan ke istana, saya kira itu tidak taktis. Katanya mereka yang pergi ke istana itu bermaksud ingin menyampaikan sesuatu kepada presiden. Panglima tertinggi, tetapi dengan cara begitu, dengan menghadapkan senjata yang begitu besar ke istana adalah tindakan yang berlebihan. Sebetulnya dengan bersiap saja, siap menghadapi kemungkinan yang terjadi, sudah cukup. Dalam waktu-waktu itu, sementara saya sibuk dengan menghadapi soal gerombolan, terjadi hal-hal yang penting yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Konferensi Asia Afrika terlaksana di bulan April 1955 di Bandung, dan bulan September terlaksana pemilihan umum yang pertama. Itu merupakan kesibukan tersendiri, tetapi masih tidak lepas dari penanganan saya pribadi. Bab 15. Semasa menjadi Panglima Teritorial 4 Diponegoro. Pada awal tahun 1956, saya dipindahkan ke Staf Umum Angkatan Darat atau SUAT sebagai pamen yang diperbantukan kepada Kepala Staf. Tetapi tak lama kemudian, pada 1 Maret, saya ditugasi kembali ke lingkungan Teritorial 4 Diponegoro sebagai Kepala Staf. Cuma 3 bulan saya bertugas sebagai Kepala Staf, sebab pada tanggal 3 Juni 1956, saya diangkat menjadi Panglima Teritorial 4 Diponegoro, menggantikan Kolonel M. Bahrum. Pangkat saya dinaikkan menjadi Kolonel sementara mulai 1 November 1956, disesuaikan dengan jabatan saya. Baru terhitung mulai 1 Januari 1957, pangkat saya menjadi Kolonel efektif. Sewaktu menjadi Panglima Teritorial 4 inilah, saya sering merenung lagi mengenai apa-apa yang telah saya terima dari rakyat. Dari petani-petani di desa-desa. Kenang-kenangan di masa lampau, sewaktu tahun-tahun menjelang agresi Belanda kedua, dan sesudah serangan umum 1 Maret 1949 sering bermunculan. Saya merasakan betapa besar bantuan rakyat kepada kami, khususnya kepada saya pribadi. Tanpa bantuan rakyat itu, entah akan apa jadinya dengan diri saya. Saya mengenang masa-masa ini dengan dalam sekali. Seorang demi seorang penduduk di kampung-kampung yang pernah saya singgahi di masa lalu itu, seperti hidup dan bergerak lagi di depan mata saya. Saya merasakan betapa besar hutang budi saya kepada mereka. Maka, saya memprakarsai gagasan mendirikan sebuah yayasan untuk menunjukkan rasa terima kasih saya dan membalas budi orang-orang kecil itu. Kami mendirikan Yayasan Pembangunan Teritorium 4 dan mengadakan pelbagai usaha di bidang ekonomi dan keuangan untuk memberikan kemungkinan menolong para petani, orang-orang di desa-desa itu. Beberapa badan usaha kami dirikan untuk melaksanakan rencana yayasan itu. Saya dibantu oleh beberapa kawan dalam hal ini, antara lain Letkol Munadi, Mayor Sujono Humardani, dan Bob Hasan. Maka kami berhasil memberikan alat pertanian, bibit, dan pupuk kepada para petani, membagikan bahan pangan, sandang untuk keluarga prajurit yang juga merupakan kegiatan yayasan itu. Pada masa itu, terjadi beberapa gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Beberapa perwira terlibat dan mereka mendirikan dewan ini dan dewan itu yang menjalar, mulai dari Dewan Banteng di Sumatera Barat di akhir 1956, lalu Dewan Gajah di Medan, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Manguni di Manado, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Panglima-panglima di daerah-daerah itu mendukungnya. Saya melihat kejadian ini sebagai permulaan timbulnya keretakan bangsa. Saya sendiri memilih menjadi seorang prajurit Sabta Marga. Dan memang saya sendiri tidak memiliki ambisi politik. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa saya tidak punya pandangan politik. Saya tidak terpikat oleh keinginan yang cuma bakal tambah mengalutkan suasana. Saya berpikir bahwa kita harus teguh dan loyal terhadap pemerintahan yang sah. Kita harus setia kepadanya. Pegangan saya, keutuhan Republik jangan sampai terganggu.
Dan memang saya tidak mau campur tangan dalam urusan politik di luar pegangan itu. Alhasil, Jawa Tengah sebagai wilayah operasi saya aman dari kegiatan yang mencoba-coba menyeleweng dari keinginan untuk tetap bersatu. Dalam pada itu, sekitar waktu itu pula lah terjadi hal yang mengecewakan sebagian besar rakyat Indonesia. Dwi Tunggal pecah. Bung Hatta atas kemauan sendiri meletakkan jabatan sebagai wakil presiden karena berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno mengenai berbagai hal. Pada masa itu, saya melihat kegiatan dan pengaruh Partai Komunis Indonesia, PKI, semakin hari semakin bertambah besar. Pada waktu itu, Presiden Soekarno datang ke Semarang. Saya keluarkan isi hati saya mengenai PKI itu. Tetapi tentunya, saya mengajukan dengan sangat hormat. Sudah menjadi darah daging saya, ajaran yang saya dapatkan sejak kecil untuk hormat kepada orang yang lebih tua. Saya katakan kepada beliau sambil berjalan, "Pak, saya lihat tambah hari PKI tambah menonjol. Apakah hal itu tidak berbahaya? Tidak membahayakan Pancasila?" Mendengar saya berbicara begitu, kelihatan malahan Presiden Soekarno seperti marah. Beliau seperti kukuh dengan mengatakan bahwa PKI mesti dimasukkan ke dalam Pancasila. "Dan itu urusan saya," katanya. "Kamu Soeharto, kamu seorang tentara. Masalah politik, itu urusan saya. Serahkan kepada saya," kata Bung Karno. Saya tidak melanjutkan pembicaraan itu, tetapi sedikitnya saya sudah merasa bebas dari perasaan yang mengganjal di dada saya. Saya sudah menyampaikannya. Kewajiban saya sudah saya penuhi. Sementara itu, saya telah bicara pada perayaan ulang tahun ke-10 divisi Diponegoro itu, yang mendapat pujian dari Presiden Soekarno, bahwa seorang pemimpin atau perwira harus senantiasa sadar tentang apa yang dilakukannya. Ia harus pula bersifat jujur dan tidak licik. Kekuasaan pemimpin tidak mutlak. Kekuasaan itu bersumber pada kepercayaan yang diberikan anak buah atau rakyat yang dipimpinnya. Tanpa kepercayaan itu, tidak mungkin seorang pemimpin berwibawa. Dengan itu saya tunjukkan pikiran saya mengenai arti seorang pemimpin di tengah-tengah lingkungannya. Sekian banyak kesempatan saya pergunakan untuk mengenal prajurit-prajurit saya. Saya berkeliling dari daerah satu ke daerah yang lain, dari asrama yang satu ke asrama yang lain. Saya perhatikan dengan seksama keadaan mereka sewaktu dinas maupun di luar dinas. Sungguh, tergetar hati saya melihat mereka itu. Begitu banyak persoalan sehari-hari yang mesti mereka pecahkan, dan masalah mereka yang sebenarnya berputar pada soal-soal kebutuhan-kebutuhan pokok. Soal atap tempat berlindung, soal menyekolahkan anak, soal kesehatan. Saya tahu bahwa bukan senjata saja yang dapat memenangkan peperangan, melainkan juga mereka yang berada di belakang senjata itu. Juga keluarga yang ada di belakang senjata itu. Maka, saya mendapat kesimpulan yang saya tekankan kepada staf dan lingkungan saya, bahwa perlu dibangun kegiatan koperasi di seluruh kesatuan teritorial 4 Diponegoro. Pengalaman pembentukan koperasi di Resimen 15 Solo sungguh besar manfaatnya dalam membina moral prajurit dan ketentraman keluarganya. Saya, sebagai Panglima Divisi Diponegoro, memesankan hal itu. Saya dorong juga istri saya, yang sehari-hari memang memperhatikan keluarga prajurit untuk bertambah giat di bidang sosial. Saya jelaskan kepadanya betapa perlunya menghidupkan persatuan istri tentara atau Persit. Tak pernah akan saya lupakan dalam hidup saya. Suatu kejadian pada waktu saya menjabat Panglima Teritorium 4 Diponegoro sebagai penguasa perang di Jawa Tengah. Saya menyaksikan rakyat kekurangan makan karena panen yang gagal. Tetapi masih ada persediaan gula, karena di Jawa Tengah memang banyak terdapat pabrik gula. Untuk mengatasi kelaparan rakyat pada waktu itu,
Sebagai penguasa perang, saya kumpulkan gubernur dan kepala daerah, serta pemimpin partai politik yang baru memperoleh kemenangan dalam pemilu 1955. Di antaranya PNI, Masyumi, dan PKI. Saya jelaskan keadaan pangan rakyat, dan saya tawarkan pilihan. Kita biarkan rakyat Jawa Tengah kelaparan, atau kita usahakan agar rakyat bisa makan bubur dengan minuman tanpa gula. Semua memilih agar rakyat bisa makan walaupun hanya bubur. Semua setuju, gula yang ada ditukar dengan beras. Sebagai penguasa perang, saya merasa ada wewenang mengambil keputusan darurat untuk kepentingan rakyat. Ialah barter gula dengan beras. Saya tugasi Bob Hasan melaksanakan barter ke Singapura dengan catatan beras harus datang ke Semarang lebih dahulu, baru gula bisa diangkut. Sebab saya khawatir kalau gula diangkut lebih dahulu dan berasnya tidak datang, saya bisa-bisa disalahkan, digantung. Ternyata di belakang hari kejadian itu ada ekornya. Di tengah-tengah saya mengikuti pendidikan di SSKAD, diisukan bahwa saya adalah koruptor beras, memperkaya diri dari barter gula. Sampai-sampai saya dipanggil menghadap pimpinan Angkatan Darat, dalam hal ini Jenderal Gatot Subroto, sebagai wakil kasat. Saya dikonfrontasikan dengan semua yang menuduh, dan saya hadapi. Saya jelaskan segala persoalan barter, dan kalau belum puas, saya bersedia mempertanggungjawabkannya di pengadilan. Akhirnya, Pak Gatot memutuskan tidak ada yang diragukan dan disalahkan atas tindakan saya itu, dan saya diperintahkan melanjutkan pendidikan di SSKAD sampai selesai. Pada tanggal 1 September 1957, saya ditunjuk menjadi anggota Dewan Kurator Akademi Militer Nasional di Magelang. Rupanya, penunjukan ini berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya tunjukkan di masa lampau. Sebab itu, saya anggap kejadian ini satu kehormatan buat saya, dan kepercayaan yang diberikan kepada saya harus saya balas dengan kesungguhan melaksanakannya. Bintang penghargaan yang kita terima mesti bersinar terus karena pengabdian kita, dan tidak menjadi redup karena keberhentian daya kita. Sekolah perwira itu, yang didirikan di bulan Oktober 1945, dengan Mayor Jenderal Suwardi sebagai gubernurnya yang pertama, pernah ditutup setelah Jogja diserang Belanda. Sekarang Akademi Militer itu dibuka kembali, dan upacara pembukaannya kembali dihadiri oleh Presiden Soekarno. Di masa kedinasan saya memimpin divisi Diponegoro itu, kami dilimpahi karunia lagi. Dititipi anak perempuan yang kedua, anak kami yang keempat yang lahir pada tanggal 14 April 1959. Kami beri nama dia Siti Hadiati Haryadi. Tetapi beberapa hari setelah itu, kita kehilangan seorang tokoh besar di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantoro. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, pendiri Taman Siswa yang pernah menjadi Menteri Pendidikan kita yang pertama. Terkenal antara lain dengan tulisannya yang menggemparkan, Als ik eens Nederlander was. Seandainya saya seorang Belanda. Beliau meninggal dunia. Saya sedih mendengar kejadian itu, dan saya panjatkan doa baginya. Sewaktu jenazah pahlawan kita itu dimakamkan di Taman Wijaya Berata di Jogja, saya bertindak sebagai inspektur upacara. Mengenang kembali tokoh ini, saya pikir bukan kebetulan bahwa hari lahir Ki Hajar Dewantoro telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Juga salah satu semboyan dasar pendidikannya, Tutwuri Handayani, dari belakang memberi pengaruh kepada anak didik. Semboyan ini telah diterima sebagai semboyan yang dikaitkan dengan lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 12 tahun setelah itu,
Nyi Hajar Dewantoro meninggal dunia dan dimakamkan di tempat yang sama. 4 bulan setelah Hediati lahir, Kasat menetapkan penggantian nama Teritorium 4 menjadi Komando Daerah Militer 7 di Ponorogo. Dan sebelum saya mengikuti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD mulai tanggal 1 November 1959 di Bandung, timbang terima jabatan Panglima di Ponorogo dilakukan. Saya serahkan kepada Letkol Pranoto Rekso Samudro. Sendirian, saya pindah ke Bandung, sementara keluarga saya tinggal di Semarang. Kesempatan itu saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, bukan saja untuk menambah ilmu, tetapi juga menambah persahabatan dengan beberapa rekan yang baru bertemu di sana. Sewaktu itu, ada Kolonel A. Tahir di sana, ada Kolonel Utoyo, Kolonel Askari, Kolonel Abdurrahman, Kolonel Gani, semua bekas atase militer, juga perwira bekas Panglima, yaitu Kolonel Rukman dan Brigjen Sarbini. Perwira staf lainnya, antara lain Kolonel Insinyur Sudarto, Kolonel Munadi, dan Kolonel Amir Mahmud. Kembali saya menekuni teori-teori kemiliteran, taktik dan strategi militer. Semua pelajaran yang saya dapatkan, saya gumuli. Semua saya anggap penting. Seperti di masa-masa pendidikan yang sudah lewat, saya pandang soal-soal taktik strategi dan soal-soal teknis dalam penggunaan senjata saling mengisi. Tidak ada yang bisa saya anggap lebih penting. Semua perlu untuk dipahami dengan sungguh-sungguh. Mula-mula, saya merasa mendapat kesulitan dalam mengikuti pendidikan ini. Saya mesti melengkapi pengetahuan militer yang diajarkan di Akademi Militer dan pada tingkat kursus perwira lanjutan pertama dan kedua. Tetapi, dengan ketekunan yang saya tumpahkan, ini membuat saya bangga dan menambah kepercayaan pada diri saya sendiri. Rampung menyelesaikan SSKAD dengan predikat terbaik, dan sementara itu, pangkat saya sudah dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal TNI. Saya ditempatkan di Markas Besar Angkatan Darat, MBAD, Jakarta. Artinya, kami pindah ke Jakarta dan tidak berapa lama kemudian ditetapkan sebagai Deputi 1 KSAD. Waktu ramai pemerintah melaksanakan kampanye retooling, saya ditetapkan sebagai Ketua Ad Hoc Retooling Departemen Angkatan Darat. Tugas bertambah banyak saja, tetapi saya hadapi dengan pantang menyerah. Saya dibebani lagi dengan tugas sebagai Panglima Korps Tentara 1 Cadangan Umum Angkatan Darat, Caduat, pada tanggal 1 Maret 1961. Dan mulai 1 Oktober 1961, ditambah lagi tugas saya dengan ditetapkannya saya sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat, Kohanut AD. Lalu, saya menyertai Kasat Jenderal Aha Nasution melakukan dinas ke luar negeri, ke Yugoslavia, Perancis, dan Jerman Barat, dan itulah perjalanan saya ke Eropa pertama kalinya. Kesempatan seperti ini memberikan kemungkinan kepada saya untuk berkenalan dengan sejumlah orang dari lingkungan dan kegiatan lain, seperti antara lain dengan Emir, seorang pengusaha dan istrinya yang sudah sekian lama tinggal di Paris. Di Jerman, saya bertemu dengan Insinyur B.Y. Habibie yang masih tekun belajar untuk mencapai gelar doktornya. Pertemuan dengannya membangkitkan kenangan semasa saya berada di Makassar, sekian waktu ke belakang, semasa menumpas pemberontakan Andi Aziz. Terbayang di mata saya, markas brigade saya yang berada di kota Makassar, di Jalan Klaperlaan. Dalam operasi teritorial menggalang persatuan dengan rakyat, segenap anggota brigade selalu berhubungan dengan rakyat dalam rangka manunggal dengan penduduk di sekitar markas, antara lain dengan keluarga Habibie yang tinggal dekat dari markas Brigade Mataram. Saya menangkap dalam kesempatan itu semangat Insinyur Habibie dalam menghadapi bidang keahliannya
dunia teknologi dan industri yang masih jauh dari jangkauan bangsa kita. Saya kenang percakapan dengannya yang meninggalkan benih harapan untuk kita di kemudian hari. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.